lagi punya wewenang untuk itu. Dan kita harus membekali itu dengan baik. Yang terakhir adalah perubahan zaman yang nantinya akan kita bahas detail selanjutnya. Nah, anak kita itu adalah generasi digital native dan kita yang kelahiran 80 90-an adalah digital adapter. Kita adalah imigran di dunia digital ini. Kita pun sebenarnya masih kagok, ya kan? Masih ada yang kurang bisa memposisikan gadget ini sesuai dengan manfaatnya. Ada yang masih kesulitan untuk bisa ngontrol scrolling sosial media dan juga WhatsApp mungkin atau YouTube. Kita sendiri pun kita harus menyadari kita itu imigran yang kita masih tabu banget. Masih kadang-kadang suka lost control, tidak bisa mengontrol diri sendiri untuk menempatkan gadget ini sesuai dengan fungsinya. Karena dia tuh sebenarnya adalah alat kan, alat. Ketika kita tidak bisa mengontrol itu, nah yang jadi diperalat terus siapa? Padahal harusnya gadget itu adalah alat yang bisa membantu kita. Namun ketika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, malah jadi kita yang bisa diperalat oleh gadget. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, kita tidak bisa memisahkan anak dengan dunianya ini. Karena sejak bayi pun, ya mungkin suaminya lagi jauh-jauhan sama suaminya, kita sudah pakai WhatsApp call gitu ya, atau video call untuk bisa tetap terhubung dengan ayahnya gitu ya. Jadi bayi pun sudah sering terpapar oleh gadget tersebut. Nah, dengan posisi seperti itu, ada kemudian banyak sekali tantangan yang dialami dan baru muncul di era-era anak kita. Ya mungkin awalnya lambat bicara ini sudah jadi hal yang wajar. Namun dari Ikatan Dokter Indonesia itu bikin sebuah penelitian dan jurnal yang diterbitkan itu menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari keterlambatan bicara pada anak 2-4 tahun itu adalah gadget. Dan ini mau nggak mau kita harus benar-benar pergunakan dengan baik. Selain lambat bicara juga mudah terdistraksi. Nah ada yang punya televisi di rumah? Saya yakin rata-rata punya televisi dan waktu anak nonton televisi, terus ketika dipanggil apakah bisa langsung nyaut gitu ya, langsung respon atau agak lama? Agak lama. Dan kalau misalnya udah sama gadgetnya itu apakah kalau misalnya dipanggil tuh juga bisa cepat, lebih lama lagi ya? Karena memang ini tantangan yang harus kita sadarin. Anak susah untuk bisa lebih fokus pada hal dan mudah terdistraksi dengan yang lain. Sama deh kayak kita, mungkin ibu-ibu yang berprofesi sebagai guru atau di instansi lain gitu ya yang harusnya ngadep komputer, wah lihat HP tuning langsung. Itu juga artinya terdistraksi, kita terganggu oleh sekeliling kita yang seharusnya itu bisa kita abaikan untuk bisa lebih fokus pada apa yang kita kerjakan. Dan tantangan lain yang sering dikeluhkan anak-anak ini adalah tantrum. Tantrum itu karena pada dasarnya dia di sini ada yang baru seminggu ini mungkin anaknya tantrum. Saya termasuk juga baru aja kemarin ini saya tantrum. Ada yang mungkin ibu-ibu minggu ini ada yang anaknya tantrum mungkin? Tadi pagi ya, aduh aku rasain betul. Ada yang minggu ini? Ada yang ngerasain anak tantrum juga? Enggak, ada. Nah, oke, jadi memang ini tantangan banget ya. Anak tantrum benar-benar nangis sejadi-jadinya karena memang di satu sisi kita tidak ingin memenuhi kebutuhan yang diinginkan pada saat itu. Atau juga mungkin dia kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Misalnya kayak dia lagi lapar, dia lagi tidak tidur dengan cukup dan faktor biologis kebutuhan lainnya yang belum terpenuhi sehingga jadi dia emosionalnya bikin greget. Orang tua juga kadang-kadang aduh gimana ini ya, ini benar-benar tantangan sekali dan kalau misalnya dibahas di satu sesi itu bisa habis tuh tantrum, jadi kita akan ya, cepat-cepat aja ya. Lalu yang ketiga adalah keempat, meniru ucapan atau perilaku yang tidak pantas seperti tadi yang sudah disampaikan Ustazah. Baik. Nah selanjutnya memang di generasi alfa ini untuk anak-anak kita mau nggak mau harus menyiapkan mulai dari sekarang bagaimana menggunakan dengan bijak. Caranya adalah yang pertama kita
Cara pertama dan paling susah adalah kita sebagai bunda-bunda mencoba untuk menjadi contoh yang baik untuk anak. Saya yakin dan saya sudah mempraktekkan. Ketika kita bisa mengelola diri dengan baik untuk menggunakan gadget pada tempatnya dan pada fungsinya dengan baik, maka anak juga akan bisa mencontoh itu. Meskipun sangat berat. Karena dari WHO sendiri itu hanya menyarankan 1 hari 1 jam. 1 hari tidak lebih dari 1 jam. Itu pun harus dengan pendampingan orang tua. Gadget itu meliputi TV, HP, dan lain-lain. Jadi durasi maksimal untuk 2 sampai 5 tahun memang adalah 1 jam. Dan di usia 5 tahun itu diperbolehkan 3 jam dan itu pun juga harus dengan pengawasan orang tua. Ini yang sangat sulit. Dan ini bisa kita upayakan asal kita sendiri bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri dengan baik. Kalau kita bisa mengendalikan diri dengan menempatkan gadget sesuai dengan tempatnya dan fungsinya, insya Allah anak-anak juga akan bisa gitu. Anak-anak juga akan bisa. Pasti dengan berat hati, saya yakin. Awal-awal, sangat luar biasa ketika kita memisahkan dia dengan gadgetnya. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang, itu dampaknya akan sangat kompleks di masa mendatang. Kita bersyukur sekali, insya Allah di TK dan juga KB tidak banyak anak yang dalam artian perlu pendampingan khusus terkait bicara ya. Kalau misalnya Bapak Ibu-ibu berkenan untuk sekali-kali jalan-jalan ke ruang klinik psikologi gitu ya. Ada banyak usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu yang masih kosakatanya 2 sampai 10 kata dan itu pun belum bisa merangkai kalimat. Dan itu treatmentnya selama 6 sampai nggak sampai 1 tahun itu pun baru nambah sekitar 2 kosakata. Bayangkan usia 2 sampai 4 tahun treatment lebih dari 6 bulan tapi nambah kosakatanya segitu. Karena memang udah susah banget gitu loh. Dan bersyukur sekali ketika anak kita saat ini sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Itu artinya oke, cara yang saat ini sudah tepat dan aku akan mengoptimalkan di tahap-tahap selanjutnya agar juga tetap optimal gitu. Oke, nah ini sedikit pertanyaan pemantik untuk kita semua. Kira-kira saat ini pekerjaan apa yang sangat menjanjikan yang dulu itu nggak kepikiran kalau saat ini bisa jadi pekerjaan? Monggo, ada yang mau usul? Bagaimana Mbak? Apa? Bisnis online, wah iya bisnis online Mama Saka, cocok sekali. Bisnis online yang dulunya harus ada toko, sekarang harus online. Nah selain bisnis online ada yang mau usul lagi pekerjaan apa yang sekarang itu ada? Nggih, silahkan Ibu. Bagaimana? Kerja di e-commerce sama trading. Oke, trading dan juga e-commerce yang dulu nggak ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nah sekarang semuanya pasar sekarang ada di genggaman kita ya di mana-mana. Terus selain itu ada yang mau usul lagi pekerjaan apa yang sekarang ini sangat menjanjikan yang dulu belum ada? YouTuber. Terus apa lagi? Yang di Instagram, yang ngikutin Instagram dapat duitnya dari selebgram, jadi influencer. Terus juga ada yang namanya social media manager ya, manajer sosial media yang itu tugasnya untuk nguploadin postingan dan juga mengatur bagaimana ratingnya bagus. Nah, dan itu gajinya gede banget gitu loh. Dan itu disadarin nggak disadarin, itu baru 2021 ini loh. Betapa canggihnya di 20 tahun mendatang. Akan seperti apa anak-anak kita nantinya pekerjaannya. Mungkin dia akan bekerja di mana aja dan atau mungkin cukup di rumah aja namun bisa sampai ke luar negeri dengan berbagai akses yang mudah gitu ya. Karena teknologi sangat canggih. Dan memang kita sadari betul kita nggak bisa memisahkan namun bagaimana kita mempersiapkan ini. Oke.
Ini gambarnya agak menohok ya mungkin ya. Ini ada pabrik dan ini ada anak-anak yang lagi masuk pabrik. Terus outputnya seperti ini. Nah, mungkin yang pernah kerja di pabrik akan bisa lebih terbayang bagaimana suatu bahan yang dimasukkan ke dalam pabrik akan jadi output yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah pendidikan yang kita lakukan di rumah atau di sekolah itu tujuannya untuk ini? Apakah tujuannya untuk menyeragamkan? Semuanya harus jago matematika, semuanya harus jago sains, semuanya harus jago seni mungkin. Atau semuanya harus jago di beberapa keahlian tertentu. Yang di awal, yang sebenarnya fase-fase itu adalah fase di mana kita bisa mengeksplorasi sebanyak-banyaknya potensi anak. Ketika kita sudah mematenkan harus ini, harus ini, harus ini, anak nggak punya kemampuan, nggak punya ruang untuk bisa mengembangkan diri. Sebenarnya dia jagonya di mana, dia optimalnya di mana, nggak akan bisa. Ketika kita sudah menutup akses itu dan menyuruh anak untuk seperti ini gitu ya, semuanya itu akan sangat terbatasin gitu. Dan anak jadinya ya seperti ini, keluarannya seperti ini. Padahal kalau kita sekarang aja di tol Surabaya gitu ya, sekarang tolnya masih ada orangnya atau semuanya robot? Semuanya robot. Pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas, tidak ada kreativitas, itu jadinya seperti itu, akan tergantikan. Jadi mau nggak mau, mulai dari sekarang kita mencoba untuk memberikan ruang kreativitas anak, ruang anak untuk bisa menyampaikan pendapatnya, kita mendengarkan dengan sepenuh hati. Itu adalah potensi-potensi yang bisa kita kendalikan saat ini untuk bekal dia besok. Nah, jadi betul tidak ada 5 bulan di sini gitu ya. Ke waktu kita ngecek di buku panduan ya, ibu-ibu, di situ kan ada catatan dari ustazah. Nah, saya yakin insya Allah catatannya kurang lebih nggak jauh beda lah. Ustazah di situ menuliskan tidak hanya capaian akademik aja, nggak hanya capaian kognitif aja, tapi juga anak ini bisa, adik bisa buang sampah di tempatnya, atau adik sudah bisa berbagi makanan sama teman-temannya. Nah itu tuh poin-poin yang sangat berharga sekali gitu ya, yang mungkin di sekolah-sekolah lain kita nggak mendapatkan itu, yang hanya menyampaikan kognitif aja. Padahal 4 aspek ini, kognitif, sosial, emosional, dan juga fisik motorik, ini adalah elemen yang semuanya harus dioptimalkan. Dan kita senang sekali di sini di Al-Uswah bisa ada wadah yang juga bisa membantu kita untuk mengoptimalkan keempat aspek tersebut. Baik, sebelum sesi ini berakhir, nah ini ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi yang bisa kita terapkan ke anak. Apakah kita mau mencari cara, melakukan cara yang sudah biasa dilakukan dan memang instan, atau kita mau coba memikirkan dalam jangka panjang? Mungkin ini dijawab diri sendiri, tidak perlu angkat tangan. Siapa yang di sini masih suka untuk memberikan iming-iming pada anak? Atau suka menghukum atau mengancam anak? Jawab dengan diri sendiri. Hal ini, oke, karena memang kita menyadari betul ketika anak diancam atau dikasih hadiah, itu perilakunya langsung berubah ya. Ya, anak perilakunya langsung berubah betul. Tapi kalau misalnya tidak ada ibu di rumah, tidak ada orang tua di rumah, apakah anak juga akan disiplin dalam hal tersebut? Tidak. Jadi, apakah ibu-ibu mau tetap pakai cara tersebut? Apakah mau pakai cara tersebut? Ini merinding sekali ya yang tadi disampaikan Ustazah, memang betapa kita itu akan mendampingi dalam jangka panjang anak-anak kita. Sehingga cara-cara yang dipilih, ayo kita pilih cara yang berdampak jangka panjang yang baik. Memang perubahan perilakunya tidak instan. Karena kita pun sebagai ibu untuk mengubah sesuatu dalam diri kita itu nggak instan banget kan.
Begitupun juga anak, kita berikan kesempatan untuk dia bertumbuh dengan baik. Caranya gimana? Caranya dengan disiplin positif, dengan memberikan dia motivasi intrinsik ya, menumbuhkan kesemangatan dalam dirinya sendiri. Dengan dia senang menjalani aktivitasnya tuh akan mendapatkan kepuasan sendiri gitu ya. Karena memang motivasi yang akan terus menempel pada anak itu adalah motivasi yang dari dalam sendiri. Dan kita pun juga perlu memberikan ruang anak untuk bisa bertumbuh dengan prosesnya di waktunya sendiri-sendiri dan gak bisa dipaksakan. Bukan berarti semuanya diperbolehkan, tapi harus tetap ada peraturan yang memang ditetapkan, namun dengan kesepakatan dan renggang waktu yang memang saling berkompromi dengan anak. Oke. Baik. Dan sebagai penutupnya, di Roahu Muslim dan sering sekali kita dengar bahwa saat kita meninggal ada 3 amalan yang tidak akan terputus, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi worth it banget, kita akan punya ganti yang sangat setimpal ketika kita menginvestasikan diri kita untuk pendidikan anak. Dan saya yakin ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang luar biasa, yang kita sama-sama bertumbuh menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita, dan semoga kita semua bisa dimampukan untuk itu. Baik, terima kasih banyak. Sekian Mbak Nurul, langsung dibuka sesi tanya jawab atau seperti apa? Ya, luar biasa sekali, dan juga pertanyaan yang sangat menarik tentang reward dan punishment ya. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang paradigma bagaimana mendidik anak, memang ada beberapa pilihan. Ada yang namanya behavioristik dengan tipe tadi, di mana kita sebagai orang tua cenderung menggunakan iming-iming dan juga hukuman untuk mendisiplinkan anak. Dan juga ada paradigma lain yang namanya humanistik, itu adalah bagaimana kita berpikir bahwa anak memang seorang manusia yang bertumbuh dan dia punya kesempatan untuk bisa mandiri dalam berpikir. Dua paradigma ini itu sama-sama punya dampak yang bagus dan juga punya dampak yang negatif juga. Dampak negatif artinya ini akan juga berdampak jelek pada anak dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek. Kita bahas satu-satu ya tentang bagaimana punishment dan juga reward itu berdampak pada anak. Saya yakin di sini kita semua tidak ada tidak ada kita yang terlepas dari nggak ada kita yang nggak pernah dikasih hadiah atau nggak dikasih hukuman oleh orang tua kita dalam bentuk hukuman entah itu lari-lari atau mompa ya. Saya dulu ingat banget pernah dapat hukuman mompa itu. Nah, atau hal lain gitu ya. Ketika coba sekarang kita membayangkan pengalaman itu. Pengalaman di mana kita pernah dihukum sama orang tua atau sama guru kita. Coba pejamkan mata. Satu aja ingat-ingat pengalaman apa yang pernah sangat menyakitkan gitu ya, sangat bikin kita ingat sampai sekarang yang pernah dihukum entah itu orang tua atau guru. Sudah? Sudah mengingat semua? Oke. Pertanyaannya adalah yang diingat itu hukumannya atau pelajaran yang ingin diberikan guru atau orang tua saat kita dihukum? Hukumannya sama rasa sakit hati. Oke. Fix ya. Ini bukan sebuah teori karena kita merasakan sendiri sampai sekarang. Ibu-ibu yang saya cintai, dampak hukuman seperti itu. Entah itu hukuman fisik terlebih itu hukuman fisik sangat ngefek sekali sampai saat ini, atau hukuman verbal. Hukuman verbal ini misalnya, ayo nanti kalau misalnya nggak cepet-cepet, ibu tinggal. Atau misalnya disiplin, atau ibu menyiksa aku. Jawabannya adalah seperti itu dampaknya memang. Dan efeknya itu memang langsung cepat. Anak langsung nurut. Karena ada orang yang di sini mendisiplinkan. Pertanyaannya adalah, karena kita tidak tahu gitu ya, kita sampai kapan bisa mendampingi anak. Itu yang selalu saya pegang. Saya nggak tahu, umur saya berapa saya nggak tahu. Dan ketika saya menggunakan cara ini, ketika saya nggak ada, itu anak-anak terus gimana?
Padahal keinginan kita itu kan agar anak-anak bisa mandiri. Mandiri itu bukan hanya dia bisa menyelesaikan tugas pribadinya kayak mandi, ganti baju dan lain secara mandiri, tapi juga mandiri dalam berpikir. Kita bisa merefleksikan diri kita. Apakah kita adalah tipe orang yang bisa menentukan keputusan sendiri, yang bisa mengambil resiko dengan segala keputusan yang kita ambil, atau kita tipe yang orang yang menyalahkan orang lain, kita tipe orang yang suka tidak mengambil tantangan yang terlalu besar karena selalu takut. Paradigma yang seperti itu adalah output dari behavioristik, dari adanya ditumbuhkan dari lingkungan keluarga yang cenderung memberikan imbalan atau iming-iming dan juga hukuman atau punishment itu. Sebaliknya, dengan paradigma yang disiplin positif ini, itu kita memang nggak bisa cepat. Karena anak juga manusia. Kita pun sebagai ibu ya, ketika kita ingin disiplin dalam hal sesuatu, kita pun juga perlu waktu untuk bisa menata itu ya. Kita yang sebagai orang dewasa loh, apalagi anak-anak. Makanya penting untuk memang memahami, menurunkan ekspektasi bahwa oke, kalau sampai level ini ya udah nggak apa-apa. Tapi ketegasan itu justru harus gitu ya. Misalnya kesepakatan penggunaan gadget 1 hari 1 jam, itu mau nggak mau harus seperti itu. Entah itu anak nangis mau kayak gimana. Atau misalnya untuk ke toko dek, kalau misalnya ke toko kita cuma beli 2 barang aja ya, beli ini sama ini. Mungkin sebelum di toko kita sudah ngasih tahu, nanti waktu di toko mau nggak mau yang dibeli hanya itu. Itu melatih juga dia untuk mengontrol diri. Karena self control ini juga yang susah dan perlu kita tumbuhkan ke anak kita. Jadi bukannya kita membolehkan semuanya, justru harus ada kesepakatan. Dan ketika melanggar kesepakatan ini, itu ada konsekuensi, bukan hukuman. Ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Misalnya menumpahkan air ke sofa. Nah, konsekuensinya apa? Ya membersihkan sofa, menumpahkan air, jangan hukumannya disuruh misalnya nyapu seluruh rumah gitu ya. Atau yang lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Oke, saya yakin ini memang cukup panjang dan kita bisa mengeksplorasi lebih lanjut di materi lain. Dan yang selanjutnya Mbak tentang inner child. Oke. Kenapa tadi saya tidak menyebutkan kata memaafkan? Karena memaafkan itu sangat sulit. Memaafkan sangat sulit. Harapan saya setelah keluar dari sini, paling tidak kita sudah menyadari dulu bahwa memang ada pola pengasuhan di masa lalu saya, pengalaman masa kecil saya yang kurang baik, dan saya tidak ingin meneruskan ini ke anak-anak saya. Oke. Apabila ibu-ibu semua bisa sampai ke tahap memaafkan kepada atas segala pengalaman negatif yang dirasakan itu sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Dan itu adalah proses yang panjang dan betul sekali memang itu perlu diusahakan untuk proses memaafkan. Tapi kalau belum bisa memaafkan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sama seperti dalil untuk marah ya, kan ada hadis ketika kita marah dalam posisi berdiri itu kita duduk. Kalau misalnya duduk masih marah itu kita coba untuk berbaring. Kalau berbaring itu masih marah, ambil air wudhu. Nah, hadis itu nggak bisa kita terapkan kalau kita nggak menyadari kita marah, betul? Kalau kita nggak menyadari kita sedang marah, kita nggak akan bisa menerapkan hadis itu. Sama dengan inner child. Ketika kita tidak menyadari dulu apa pola pengasuhan di masa lalu yang perlu kita stop sampai di aku aja dan tidak akan aku teruskan kepada orang lain, kita nggak akan bisa melakukan hal-hal lain untuk nggak kelepasan lagi ke anak itu akan lebih susah. Jadi yang penting, yang pertama adalah sadari apa yang mau di stop dan juga apa yang mau diteruskan ke anak kita saat ini. Baik, terima kasih. Semoga mampu bisa menjawab Mbak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya Mah tentang gadget. Kan tadi disampaikan kalau sebaiknya anak itu kita batasi. Yang mau saya tanyakan, anak ini di rumah, misal kita sudah kasih peraturan, waktunya gadget hanya sekian, waktunya hanya sekian atau mungkin di hari apa tertentu. Jadi kita kasih batasan-batasan. Nah,
sebenarnya mungkin anak kita sudah bisa mengikuti kita, tapi ternyata ketika dia di luar rumah, kan pikiran kita kan ya udah anak main gitu, Bu mau main ya sama teman, oke gitu. Ternyata di luar itu, dan saya baru tahu ketika dia sama teman-temannya itu beda banget gitu ya, yang kayak di rumah ternyata dia yang di rumah mungkin bisa kita kontrol. Main lihat HP-nya harus yang ini, kartun ini gitu. Ternyata ketika di luar rumah dia tuh kayak apa? Tadi saya dikekang kan di rumah. Jadi di luar tuh malah lebih dari apa yang kita kasih peraturan itu. Tiba-tiba dia tahu gini cerita kecelakaan Vanessa Angel, tahu ini. Jadi terus saya sampai shock, kok sampai itu. Ternyata ketika itu di luar itu sama teman-temannya ngelihatnya tuh ya enggak. Jadi yang saya tanyakan, ketika anak itu kita batasi, nanti tuh jadi kayak per gitu loh. Ketika kita batasi dia tuh bendelnya tuh jadi jauh gitu loh ketika di luar lingkungan kita gitu. Mau puk-puk dulu? Ya, karena memang jadi ibu itu susah banget. Yang perlu kita sadarin, kenapa faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol itu saya masukkan ke awal. Karena kebanyakan klien yang datang itu ada 2 orang. Yang pertama adalah dia yang ingin berusaha mengontrol apa yang tidak bisa dia kontrol. Misalnya, Mbak, aku tuh ingin orang tua aku tuh bisa berubah. Atau Mbak, aku tuh ingin mertua aku tuh nggak kayak gini, Mbak. Yang pertama, berat banget kan ya, ingin orang tuanya berubah. Atau mungkin ingin mertuanya berubah. Waduh, berat sekali gitu ya. Atau yang kedua ini adalah orang yang sebenarnya punya kontrol untuk itu. Jadi dia punya boundaries, punya daya untuk bisa mengontrol itu, tapi dia tidak melakukannya. Misalnya ketika di rumah mertua ya, ini karena kebanyakan sepertinya orang ibu-ibu muda juga. Nah, mungkin ada hal yang tidak sependapat dengan orang tua atau mertua terkait pendidikan anak kita. Nah, kita sebenarnya punya wewenang atas itu untuk menyampaikan apa batasan-batasan yang sudah kita sepakati di dalam keluarga kecil kita. Dan ketika itu tidak kita gunakan, itu malah nanti kita sendiri yang akan lambat laun, kitanya sendiri yang stresnya akan menumpuk gitu ya, dan akan jadi tidak sehat mental di kemudian hari. Jadi kesimpulannya adalah kontrollah apa yang bisa kita kontrol, dan hal-hal lain kita perlu menurunkan ekspektasi. Sebagaimanapun kita melindungi anak kita tidak bisa ketika itu memang sudah di luar rumah atau mungkin anak kita sudah beranjak dewasa. Jadi yang perlu kita siapkan memang membekali dan menurunkan juga ekspektasi. Analoginya seperti layang-layang. Kalau misalnya layang-layang terus kita tarik, dia bisa terbang tidak? Tidak bisa terbang. Begitupun juga kalau kita lost, dia akan bisa terbang, bahkan keputus ya, terbangnya terlalu tinggi, bahkan keputus, akhirnya tidak stabil. Bagaimana layang-layang bisa terbang dengan baik? Ada dengan tarik ulur. Seperti itu juga dalam pengasuhan. Prinsip tetap harus ada di dalam rumah, bagaimana kesepakatannya dijalankan untuk gadget, karena itu mau gak mau, dampaknya memang bukan sekarang ya, tapi dalam jangka panjang, kesehatan fisiknya juga dia akan terganggu kalau misalnya kita losin untuk dia durasi main gadgetnya itu lebih lama. Kesepakatan tetap harus ada di rumah dan juga sambil memberikan pengertian. Saya yakin ini akan jadi perjalanan yang sangat melelahkan, tapi aku yakin outputnya juga akan lebih baik daripada anak yang tidak ada pembatasan sama sekali. Karena memang kita harus membekali dengan baik teknologi ini, gitu. Jangan sampai tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Oke, semoga menjawab ya Mbak ya. Oke. Sekarang banyak anak yang kecanduan gadget ya. Ini mama pasti bingung cara mengatasinya. Adakah tips yang paling jitu yang untuk mengatasinya loh?
dibatasi jam itu kadang gini, iya sebentar, iya mah nanti 1 jam, tapi dia nggak mau dikembalikan lagi misalnya gitu. Terus itu cara mengatasinya gimana? Oke, jadi Nurul ini adalah teman SMP saya dan baru tahu kalau misalnya sesama orang tua wali murid juga. Nah, saat ini di masa pandemi ini memang ada perubahan definisi dari adiksi gadget gitu ya. Yang awalnya mungkin dengan durasi di atas 8 jam sudah termasuk adiksi, tapi kalau sekarang lebih dilonggarkan. Namun untuk anak di usia 5 tahun ke bawah itu memang sangat dianjurkan, memang 1 jam per hari. Bagaimana caranya? Itu akan memang sangat melelahkan, baik fisik maupun emosional di awal-awal, apalagi untuk orang tua dengan tipe yang ingin menenangkan anak dengan gadget. Bahkan saya pernah sendiri melihat gitu ya, antri di pom Sugihan, itu ada anak yang sudah dikasih mbahnya gadget. Nah, terus dia akhirnya duduk di samping gitu ya, akhirnya dia nonton sambil ibunya antri bensin gitu ya. Betapa mengerikan, itu mengerikan sekali loh, betapa mengerikan. Alat itu bisa jadi pengganti kita sebagai orang tua. Itu ngeri sekali. Itu ngeri sekali. Dan sebenarnya pilihan. Ketika memang sudah mau, oke, aku harus membatasi. Artinya kita pun juga harus disiplin. Menjadi contoh yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan misalnya di tempat kerja ya, yang kita tidak bisa terlepas dari handphone, kita mungkin untuk pada saat mengakses HP-nya itu tidak di depan anak, kita bisa di ruangan tersendiri dan kita ada batasan waktu di mana kita memang tidak memegang gadget. Mungkin di atas jam 7 malam ke atas itu kita sudah stop untuk hubungan interaksi dengan rekan kerja misalnya. Atau hal lain yang saya yakin bisa diupayakan. Karena pilihan untuk anak ini memang sangat berat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sendiri yang tidak mengupayakan, anak kita kan seperti apa gitu ya. Karena memang dampaknya tidak dalam jangka waktu dekat ini gitu ya Nurul ya. Dampaknya jangka panjang dan akan sangat kompleks. Termasuk kalau misalnya teman-teman suka searching bagaimana game gitu ya, game online dan sejenisnya itu juga akan sangat berdampak negatif. Nah, setelah kita tahu, mari kita sebagai ibu juga menjadi contoh yang disiplin dalam penggunaan gadget. Dengan menggunakan sesuai dengan fungsi dan juga waktu yang tepat. Baik.